Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Hidup susah dan serba pas-pasan harus dijalani wanita yang akrab disapa Bibit ini. Apalagi sudah 4 tahun berjalan, keberadaan sang suami tak juga ia ketahui. Jangankan nafkah, sebuah kabar pun tak pernah sampai padanya. Bapak Rinka waune nggih enten griya sadurunge enduk ningkah wasal-wasul ngoten. Lagi wayah butuhe anake balik. Ngoten sadurunge balik. Sadurunge ningkah Mbak Ayune. Tuadine balik neh ngoten. Dot umur 4 tahun iki sakniki niki. Awet bayi. Arinka Febriana, putri bungsunya yang berusia 4 tahun ini tak pernah sekalipun mengetahui rupa ayahnya. Karena sang kepala keluarga meninggalkan mereka saat Arinka masih dalam kandungan. Malang tak dapat ditolak. Peri kecil ini harus mengalami pertumbuhan yang berbeda dari bocah seusianya. Arinka diduga menderita gangguan genetika karena kelainan jumlah kromosom dalam tubuh sehingga mempengaruhi kinerja otak serta perkembangan tubuh. Penyakit ini kerap dikenal dengan istilah Down Syndrome. Selain itu, Arinka cenderung jauh lebih aktif dalam bergerak dibandingkan anak yang lain. 7 wulan. Maksudnya bar 7 niku kok dereng wancine lungguh, dereng saged lungguh. Kan wayahe ngadeg kan dereng. Kan wayahe mlaku dereng ngoten. Sebagai orang awam dengan latar pengetahuan yang minim, Bibit pun tak pernah menyangka buah hatinya harus mengalami cobaan seperti ini. Namun seberat apapun ujian yang diberikan Tuhan padanya, sudah seharusnya diterima dan dijalankan dengan ikhlas. Kurang kesehatan. Ceritane nggih dijak mlaku teng peken, marang bobot kula nggih teng peken nya pasar ngoten niku, jak gendang-gendong abot ngoten niku, ngoten. Dadine teng Bayak lempoh ngoten niku. Disinilah setiap hari Bibit memandikan Arinka. Ia beruntung masih ada tempat yang bisa dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mandi dan cuci. Sebab sampai saat ini ia tak mampu menyalurkan air bersih ke rumahnya. Meski sosok suami serta ayah bagi anaknya yang seharusnya melindungi dan bertanggung jawab tak pernah hadir di antara mereka, Bibit harus yakin dirinya mampu berjuang di atas kakinya sendiri. Sebab bagaimanapun kondisi putri kecilnya saat ini tetaplah menjadi titipan ilahi yang sepatutnya ia perjuangkan sampai kapanpun. Rapi untuk metu bojone. Kadang-kadang nggih mriki ngoten nggih disukani nyotro, tumpahne susu, tumpahne klambi, tekangkangane bojone nduk niku ngoten. Nggih lek dong kerja nggih diparingi nyotro, ngoten tumbas-tumbasne butuh enten beras enten apa ngoten nggih disukani teng yoga mantu. Bibit pun harus pandai membagi waktu demi merawat sekaligus berjuang mencari sesuap nasi dengan membuat dan berjualan sapu lidi. Karenanya dengan sangat terpaksa Bibit harus menitipkan putrinya pada kerabat di sebelah rumahnya untuk mengawasi di saat dirinya pergi mencari bahan baku ataupun menjual sapu-sapunya. Kayak golek nduk turu tak tinggal golek dagangan, tak titipne maksek niku kae. Mergane yo rewel gendong. Angel kayak golek nang dalan gak gelem laku. Mogok areke. Pohon kelapa dikenal memiliki sejuta manfaat.
sebab keseluruhan bagian tumbuhan ini dapat diolah jadi sesuatu yang berguna. Salah satunya adalah tulang daun kelapa sebagai bahan baku sapu lidi. Inilah yang dimanfaatkan bibit sebagai mata pencaharian utamanya. Bagi pejuang rupiah seperti dirinya, memanfaatkan peluang yang disediakan oleh alam menjadi hal yang wajib dilakukan. Setidaknya bibit bisa menambal kebutuhan keluarganya setiap hari. Aku sempat cari mbok biyen, mbok diwarai nang pasar, jak ngidong rinjing karo kebo, terus sapu karo biting ya saknoke. Biasanya bibit cenderung berburu belarak atau daun kelapa yang sudah kering atau mulai roboh seperti ini. Selain keterbatasan tenaga yang dimilikinya, daun-daun kering memiliki lidi yang lebih keras. Untuk memudahkan membawanya pulang, daun kelapa akan disisiti terlebih dulu. Hanya daun kering saja yang akan dipakainya nanti, sebab daun yang masih basah kurang bagus dijadikan sapu. Selain belarak atau daun kelapa, bibit juga berburu batang bambu yang akan dibuatnya menjadi tusukan kayu. Tak ada bambu khusus yang dicarinya. Semua bambu yang sudah mengering seperti ini bisa ia olah menjadi tusukan kayu. Aku lek golek pring tak gawe biting, digawe sunduk sate, digawe biting, digawe nang pasar dikumpulne karo sapu. Digendong karo sapu ben akeh oleh duit, ben kenek tinggi mangan sak anake keluarga. Cara membuat sapu lidi termasuk sederhana. Yang perlu dilakukan hanyalah menyisiti atau membuang lembaran daun hingga tersisa bagian tulangnya saja. Tak banyak alat yang dibutuhkan. Hanya pisau kecil sederhana inilah andalan bagi bibit untuk menghasilkan puluhan hingga ribuan lidi atau tulang daun. Ya manut lek olahe blarak akeh ya akeh, lek ora ya ora. Mboten mesti. Sing mesti aja tuku. Tuku engko lek rong di dhuwit ya didol neh, ngoten tekne. Duwite baru ke pasar. Tulang daun atau lidi yang sudah bersih kemudian diikat. Tak ada jumlah pasti yang menjadi patokan untuk satu sapu lidi yang dibuatnya. Namun karena terbiasa, bibit tampak lihai memperkirakan banyaknya lidi yang dibutuhkan per satu sapu buatannya. Tak berbeda jauh dengan sapu lidi. Cara membuat biting atau tusukan kayu pun hanya perlu dilakukan dengan memotong dan menyisiti bambu. Hanya saja bagian yang diperlukan hanya kulit luar bambunya saja. Bagian daging bambu teksturnya sedikit lentur hingga tidak bisa digunakan sebagai tusukan. Setelah memisahkan kedua bagian tadi, kulit luar bambu dipotong lagi jadi lebih kecil seperti ini. Bibit akan menjual biting per ikatan yang dihargai 1.000 hingga 2.000 rupiah saja. Sedangkan satu buah sapu lidi akan dijual seharga 3.000 hingga 3.500 rupiah. Tak hanya membuat dan menjual hasil sapu miliknya sendiri, Bibit juga terbiasa menjual sapu buatan beberapa tetangganya. Cara ini dipilih Bibit karena ia sadar akan ketersediaan bahan baku yang tak bisa rutin didapatkan setiap hari. Balik ya. Oleh karena itu berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya rela dilakukan demi mengumpulkan sapu yang bisa dijualnya bersama dengan miliknya ke pasar.
Carane lek tuku eneng sing gedhi ngono kanthi urat, dipadakne, dilongi titik-titik supaya babar kan akeh. Kan iso njupuk duwite sangka bathi sapu sitok pamane 1.500 engko didadekne pira kan padha. Dari kampung tempat tinggalnya, keberadaan pasar memang cukup jauh. Ada 20 km jaraknya. Hingga setiap 2 hari sekali, wanita ini harus menempuh 2 jam perjalanan berjalan kaki. Bibit pun hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya demi mengangkut semua dagangannya ini. Aku lek nang pasar atau sapono kae sering mlaku. Kayak engko didasare nang pasar, engko bar ke pasar rek rantek idolne nang mubeng-mubeng mlaku-mlaku.